Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Berlian Lintiana dengan NIM 15211151308 dari kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan soal ujian tengah semester pemrograman berorientasi objek praktikum. Di sini terdapat 3 soal. Yang pertama, studi kasus mengenai menghitung gaji di sebuah universitas. Terdapat 2 golongan pegawai di universitas, yaitu dosen dan staf biasa. Semua pegawai mendapatkan gaji awal yang sama, yaitu Rp1.500.000. Gaji tambahan dosen dihitung dari jumlah SKS yang diampu. Gaji tambahan staf dihitung dari jumlah kehadiran per bulan. Lalu kita disuruh membuat program untuk mencetak semua gaji pegawai. Dan ini contoh hasil runningnya. Lalu di sini ada 4 kelas. Yang pertama ada pegawai, daftar gaji, staf, dan dosen. Staf dan dosen merupakan kelas ekstens dari kelas pegawai. Langsung saja. Yang pertama di sini saya membuat kelas pegawai dengan variabel NIP, nama, alamat yang bertipe data string dan identifiernya protected agar ini bisa diakses oleh kelas pegawai dan juga kelas extensnya. Lalu di sini ada konstruktor pegawai dengan parameter NIP, nama, dan alamat. Disnip di sini untuk mengisi parameter NIP, disnama mengisi parameter nama, dan disalamat untuk mengisi parameter alamat. Lalu di sini ada get nama yang berfungsi untuk mereturn nama atau mengembalikan nama. Lalu di sini ada get gaji yang berfungsi untuk return nilai gaji. Yaitu di sini ada gaji awal yang sesuai di soal, yaitu Rp1.500.000. Dan selanjutnya ini ada display, ini untuk menampilkan NIP, nama, dan alamat. Selanjutnya ada dosen. Kelas dosen merupakan kelas extens dari pegawai. Di sini ada variabel tambahan, yaitu jumlah SKS, tarif, dan juga tarif SKS yang bertipe data integer dan identifier private. Jadi ini yang bisa akses cuma kelas dosen saja. Lalu di sini ada tarif SKS. Di sini saya input tarif SKS yaitu Rp100.000. Lalu ada konstruktor dosen dengan parameter NIP, nama, dan juga alamat. Di sini menggunakan super karena memanggil konstruktor yang ada di pegawai. NIP, nama, dan alamat. Lalu di sini ada set SKS yang berfungsi untuk menginputkan jumlah SKS yang diampu oleh dosen. Lalu di sini ada get gaji, ini mereturn nilai gaji, di mana gaji ini beda dari get gajinya di pegawai. Gaji ini sudah ditambahkan dengan gaji tambahan. Jadi gaji awal dengan cara super get gaji ditambah dengan jumlah SKS dikali dengan tarif SKS. Lalu di sini ada display, akan menampilkan jabatan dosen. Super display di sini nanti memanggil displaynya pegawai, yaitu ada NIP, nama, dan juga alamat. Lalu ada jumlah SKS, tarif SKS, gaji pokok, dan total gaji. Selanjutnya ada kelas staff. Kelas staff seperti kelas dosen itu merupakan extens dari kelas pegawai. Sini ada variabel tambahan yaitu jumlah kehadiran dan juga tarif harian. Di sini tarif harian saya inputkan Rp120.000. Jumlah kehadiran dan tarif harian bertipe data integer dan identifiernya private. Lalu di sini ada konstruktor staff berparameter NIP, nama, dan alamat sama seperti di dosen tadi. Lalu di sini ada set kehadiran, di mana ini nanti kita menginputkan jumlah kehadiran setiap bulannya dari staff tersebut. Lalu di sini get gaji sama seperti dosen, ini gaji sudah ditambah dengan gaji tambahan. Lalu di sini ada display. Ini untuk menampilkan jabatan staff, display, jumlah kehadiran, tarif harian, gaji pokok, dan total gaji. Selanjutnya di sini ada daftar gaji.
ada parameter array pegawai, ini untuk list pegawai dan juga jumlah pegawai sekarang. Sini saya memberi nilai awal 0. Lalu di sini ada konstruktor daftar gaji dengan parameter jumlah, di mana ini untuk mencatat atau menuliskan jumlah pegawai. Lalu di sini ada add pegawai yang parameter B ini untuk menambahkan pegawai ke dalam list pegawai. Lalu di sini print semua gaji, ini untuk mencetak gaji pegawai. Ini ada looping for dalamnya, dan ini mencetak dari list pegawai tersebut dan namanya, lalu mendapatkan gaji sebesar berapa. Lanjut, ini ada min dari soal 1, yaitu yang pertama inisialisasi objek dan array. Di sini ada Putu sebagai dosen, Darmadi sebagai staff, dan Kadek sebagai dosen. Di sini langsung diisikan parameternya, ini sesuai urutan tadi, yaitu NIP, nama, dan juga alamat. Lalu selanjutnya ada set kehadiran dan SKS. Karena Putu merupakan dosen, jadi yang di set itu adalah SKS-nya. Di sini saya menginputkan 10, lalu di display, lalu ditampilkan. Lalu ini ada Darmadi sebagai staff, jadi yang di set adalah kehadirannya. Di sini saya menginputkan 12, lalu di display, selanjutnya ada Kadek sebagai dosen, yang di set adalah SKS. Di sini saya menginputkan 0, jadi ini nanti Kadek hanya menerima gaji awal saja. Lalu selanjutnya di sini ada untuk menambahkan pegawai di daftar gaji dan menampilkan gaji pegawai. Langsung saja saya run. Setelah saya run, hasilnya maka seperti ini. Di sini ada nama Putu, dan NIP sekian, jabatan dosen, dan beralamatkan di Bali. Jumlah SKS 10, tarif SKS 100.000, gaji pokok atau gaji awal 1.500.000, dan total gaji ini didapatkan dari 1.500.000 ditambah dengan 10 dikalikan dengan 100.000 atau jumlah SKS dikali tarif SKS, sehingga mendapatkan total gaji sebesar 2.500.000. Selanjutnya ada Darmadi sebagai staff dan NIP sekian, beralamatkan di Jakarta, jumlah kehadiran 12, tarif harian 120.000, gaji pokok 1.500.000. Total gaji sama seperti dosen tadi, gaji awal 1.500.000 ditambah 12 dikali 120.000 atau jumlah kehadiran dikali dengan tarif harian. Maka diperoleh total gaji 2.940.000. Selanjutnya ada jabatan sebagai dosen, nama Kadek dengan NIP sekian, beralamatkan di Surabaya. Jumlah SKS 0, tarif SKS 100.000, gaji pokok 1.500.000. Karena ini jumlah SKS-nya 0, jadi dia hanya mendapatkan gaji pokok atau gaji awal, sehingga tidak mendapatkan gaji tambahan. Ini output yang diminta di soal, yaitu untuk mendapatkan gaji 2.500.000, Darmadi mendapatkan gaji 2.940.000, dan Kadek mendapatkan gaji 1.500.000. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 mengenai vektor. Hitung varians dengan data berupa vektor. Jika diberikan n bilangan, buatlah program untuk menghitung. Sini ada rumus varians, standar deviasi, dan juga rata-rata. Soal di atas dapat dipecah menjadi beberapa function atau metode berikut dan tambahkan di kelas vektor. Yang pertama ada jumlah vektor, yaitu menjumlahkan semua elemen vektor return berupa satu angka. Yang kedua, kurang vektor cons, pengurangan semua elemen suatu vektor dengan konstanta return berupa vektor. Selanjutnya kuadrat vektor, setiap elemen vektor dikuadratkan lalu di return berupa vektor. Hitung mean, menghitung nilai rata-rata return berupa satu angka, di dalamnya mengambil function jumlah vektor. Selanjutnya yang terakhir adalah hitung varians, menghitung nilai varians return berupa
suatu angka di dalamnya memanggil function dengan urutan hitung mean, kurang vektor cons, kurang kuadrat vektor, dan jumlah vektor. Baik, langsung saja. Di sini saya membuat kelas vektor. Di sini saya mengimport Java Attila Random. Ini supaya kita tidak perlu menginputkan data ke dalam elemen vektor. Jadi nanti otomatis diinputkan secara random. Lalu di sini ada variabel panjang, lalu ada array double dari vektor yang diinputkan. Lalu di sini saya memasang nilai minimal maksimal elemen vektor yang akan diinputkan nanti. Lalu range ini max dikurangi min ditambah 1. Lalu di sini ada konstruktor vektor dengan parameter panjang yang nantinya berfungsi untuk menentukan panjang dari vektor tersebut. Di sini ada looping for i untuk menentukan panjangnya tadi. Lalu di sini ada metode jumlah vektor dengan parameter array double. Di sini berfungsi untuk menjumlahkan semua elemen dari vektor yang telah diinputkan tadi dengan looping for. Lalu di sini ada metode kurang vektor cons dengan parameter array double dan juga konstanta double. Di sini berfungsi untuk vektor dikurangi dengan nilai konstanta. Setiap nilai elemen vektor dikurangi dengan nilai konstanta. Lalu di sini ada kuadrat vektor dengan parameter array double. Ini berfungsi untuk mengkuadratkan setiap elemen vektor. Lalu ini hitung mean dengan parameter array double. Ini untuk menghitung rata-rata itu dengan cara jumlah dari elemen vektor tadi lalu dibagi dengan panjang dari vektor. Lalu akan mendapatkan nilai mean atau rata-rata. Selanjutnya hitung varians. Di sini tadi mean yang sudah ada digunakan untuk mengurangi setiap elemen vektor. Jadi nanti setiap elemen vektornya dikurangi dengan nilai mean, lalu setelah dikurangi akan dikuadratkan. Setelah itu, nilai yang sudah dikuadratkan tadi dijumlahkan. Sehingga jumlah nanti akan digunakan untuk menghitung varian, yaitu dengan cara jumlah dari semua elemen vektor tadi dibagi dengan panjang vektor dikurangi 1. Maka nanti akan mengembalikan nilai varians. Selanjutnya ada display vektor untuk menampilkan vektor. Sini ada main class-nya. Sini saya mengimport Java Until Scanner untuk menginputkan banyaknya elemen vektor atau panjang elemen. Sini size ini nanti yang akan kita inputkan berapa panjang vektor yang kita inginkan. Lalu di sini ada elemen-elemen vektor. Lalu akan menampilkan elemen vektor. Dan yang terakhir ini menampilkan variansnya. Langsung saja saya run file. Sini saya akan menginputkan banyak elemennya sebanyak 4. Lalu akan secara otomatis dengan random ini elemen-elemen vektornya ditampil di sini yaitu 6, 9, 4, dan 8. Lalu ada variansnya 4,91. Coba lagi dengan menginputkan
sama. Ini ada elemen-elemen vektornya 5, 5, 5, dan 1. Variansnya 4. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu buatlah kelas metrik array 2 dimensi dengan function-function yang berfungsi untuk memberi nilai awal terhadap variabel global. Buat konstruktor dalam kelas matriks, memasukkan nilai-nilai matriks, mengambil nilai banyaknya matriks, mengambil nilai banyaknya baris, mengambil nilai banyaknya kolom, mengambil satu elemen matriks baris ke I dan kolom ke C, mengubah nilai atau elemen matriks baris ke I dan kolom ke C dengan nilai baru, menampilkan nilai-nilai matriks, dibuat function tersendiri gunanya penelusuran kesalahan, lalu penjumlahan antara dua matriks, gunakan argumen dengan dua parameter, keduanya berupa matriks, return berupa matriks, misalnya matriks jumlahan dua matriks, ini parameternya berupa matriks M1 dan M2. Lalu pengurangan antara dua matriks, gunakan argumen dengan dua parameter, keduanya berupa matriks, return berupa matriks. Ini langsung saja. Di sini saya membuat kelas matriks seperti sebelumnya, import Java Atlas Scanner, ini berfungsi untuk agar kita bisa menginputkan dari keyboard. Lalu di sini ada kelas matriks. Di sini saya menginisialisasikan baris, kolom dengan panjang 3 dan 3, dan juga ada data. Di sini untuk menyimpan data matriks. Lalu di sini ada konstruktor matriks. Ini digunakan untuk menyimpan nilai matriks. Lalu di sini ada konstruktor matriks dengan parameter panjang. Lalu di sini ada matriks dengan parameter baris dan kolom. Di sini untuk mengisi disk baris untuk mengisi parameter baris, dan disk kolom untuk mengisi parameter kolom. Selanjutnya ini ada input, di mana kita menginputkan panjang baris dan kolom. Di sini kita menggunakan looping for untuk baris dan looping for I untuk baris dan looping for C untuk kolom. Selanjutnya di sini ada get baris, ini untuk mereturn nilai baris, get kolom untuk mereturn kolom, get element untuk mereturn data dari data atau elemen matriks. Lalu di sini ada set element, ini dengan parameter baris, kolom, dan nilai baru. Di sini nanti kita mengambil data dari baris keberapa dan kolom keberapa yang nantinya nilainya tersebut diganti dengan nilai baru yang kita inputkan. Lalu di sini ada display. Ini untuk menampilkan data dari kolom berapa dan juga data dari baris keberapa dan juga kolom keberapa. Lalu di sini ada jumlah dua matriks yang berfungsi untuk menjumlahkan dua matriks. Di sini ada parameter M1 dan juga parameter M2. Baik. Di sini kita melakukan pengecekan apakah baris dan kolomnya itu panjangnya sesuai, yaitu dengan cara looping for I untuk baris dan looping for C untuk kolom. Apabila ini panjang kolomnya sama, maka akan di set elemen. Apabila tidak, maka akan menampilkan penjumlahan tidak dapat dilakukan karena auto matriks berbeda. Pengurangan juga sama seperti penjumlahan. Ini ada parameter M1 dan M2. Ini pengecekan apakah baris dan kolomnya itu memiliki panjang yang sama dengan cara looping for I dan looping for C. Lalu kalau iya, maka dilanjutkan dengan reset set elemen. Kalau tidak, maaf ini salah, ini seharusnya pengurangan.
pengulangan tidak dapat dilakukan karena dua matriks berbeda. Lalu return result. Selanjutnya di sini ada class main dari matriks. Ini yang pertama, ini menginputkan matriks pertama, menginputkan matriks ke-1, lalu menampilkan, lalu menginputkan matriks kedua, lalu ditampilkan. Selanjutnya tes get baris ini, dan juga tes get kolom. Lalu ini mengambil nilai dari data. Di sini misal ada data dari baris 2 kolom 3, lalu kita get elemen. Ini 1,2 karena tadi kita memakai I plus 1 dan juga J plus 1. Jadi di sini ada 23. Lalu di sini kita set elemen yang di matriks pertama. Ini baris, kolom, dan juga nilai baru. Selanjutnya di sini ada mengubah data nilai dari matriks pertama. Itu ini misalnya kita ambil data dari baris 2 kolom 3, lalu menggantikannya dengan 9. Lalu ini mengambil matriks kedua. Ini salah. Oh, maaf, ini salah. Ini lalu ini mengubah dengan 7. Ini mengambil nilai, lalu ini mengubah nilai dari matriks kedua. Lalu kita display matriks yang sudah diubah nilainya, yaitu dengan cara M1 display dan juga M2 display. Lalu selanjutnya, ini untuk matriks ketiga ini untuk penjumlahan dua matriks dari M1 dan M2. Selanjutnya matriks M4 ini untuk pengurangan dari M1 dan M2. Langsung kita run saja. Baik, kita menginputkan data di sini. Nah, di sini akan tampil matriks ke-1. Lalu kita menginputkan untuk matriks keduanya. Ini random. Ini untuk matriks keduanya. Lalu selanjutnya ini tadi untuk mengetahui panjang baris dan kolomnya. Ini 3 dan ini 3. Lalu di sini ada mengambil nilai dari matriks 1 dari data baris kedua kolom ketiga. Itu ini baris kedua kolom ketiga, benar. Lalu selanjutnya mengubah dari data baris kedua kolom ketiga ini dengan angka 9. Jadi 3 ini nanti diganti dengan 9. Lalu ini mengambil data dari M2 baris 1 kolom 2. Ini. Selanjutnya ini nanti akan diganti dengan 7. Di sini setelah diubah, ini jadi 9 dan ini jadi 7. Selanjutnya dilakukan penjumlahan dari M1 dan M2, dan ini pengurangan. Mungkin sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.